بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru, para asatid, segenap para aparatur negara, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sebuah cerita tentang perjalanan hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang indah, yang baru kita dengarkan bersama, yang disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Hamid Ja'far Al-Qadri, sungguh luar biasa. Kita mendengar cerita tentang baginda Rasul, yang muncul di dalam hati kita adalah bertambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah untuk pertama kali. Bulan ini kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebut sebagai Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Jika kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala jadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 12 bulan. Sehingga 12 bulan yang disebutkan nantinya sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan jauh sebelum manusia dijadikan oleh Allah. 12 bulan itu sudah ada. Kebanyakan kita lebih menghafal bulan-bulan Masehi dibandingkan dengan bulan Hijriah. Sampai-sampai di KTP kita ditulisnya juga bulan Masehi. Kalau saya mau nanya nih sama bapak-bapak nih, lahirnya bulan apa, Pak? Ada yang bilang Januari, Desember. Bulan Hijriahnya jauh lebih hafal atau tidak? Gampang-gampangan saja, saya tanya saja. Bulan Ramadan itu bulan yang keberapa? Bulan Ramadan, bulan yang keberapa? Masya Allah, tuh anak-anak kecil pada tahu, Masya Allah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang jawab. Karena apa? Lebih hafal bulan-bulan Masehi. Alhamdulillah, generasi yang akan datang adalah generasi yang mengenal tentang bulan-bulan yang ada di dalam Islam. Seharusnya kita lebih mengenal bulan-bulan Islam, karena bulan-bulan itu adalah bulan yang pernah disebutkan oleh Allah dan dikuatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Muharram dikatakan bulan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah. Satu-satunya bulan yang dinisbahkan kepada nama Allah adalah bulan Muharram. Di dalamnya banyak keutamaan, di dalamnya banyak afdaliyah, di dalamnya banyak tentang kemuliaan yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita tahu persis amaliyah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bertanya, mengapa di dalam Islam
Ada bulan-bulan yang apabila kita beribadah, kemudian Allah lipat gandakan pahala kita. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Ghazali bercerita di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, sehari engkau berpuasa di bulan Syahrullahil Haram, di bulan Muharram ini engkau puasa sehari saja, ya'tadil, sama hitungannya dengan 700 tahun kita puasa. Sehari saja. Ada lagi bulan yang diharapkan yang lain seperti Rajab, di sana juga memiliki keutamaan. Tak kala kita berpuasa pada bulan Dzulhijjah yang juga merupakan bulan yang diharapkan oleh Allah, seharinya sama dengan setahun. Berapa banyak pahala yang Allah siapkan buat kita ini, bukan lain karena agar kita nantinya dapat mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Berapa umur Nabi Allah Adam, Pak? Nabi Allah Adam? Ada yang jawab? Ibu-ibu, umur Nabi Allah Adam berapa, ibu-ibu? Gak ada yang tahu. 950 tahun. Panjang umurnya, banyak amal, sehingganya mustahil bagi kita untuk mengalahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Belum lagi Nabi Allah Nuh alaihi salam yang di dalam riwayat disebutkan usianya sampai 2000 tahun. 2000. Di antara kita yang umur 100 tahun saja udah tinggal 1-2. Bahkan sekabupaten kalau kita kumpulkan tidak sampai 10 orang yang umurnya 100 tahun. Karena apa? Umur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur dari umat baginda Rasul hanya antara 60, 70. Tapi jangan karena umur kita masih 25, wah masih jauh, Ben. Jangan bilang begitu. Kadang nggak bisa sampai ke situ juga kita udah berat. Tetapi yang paling penting mudah-mudahan husnul khatimah. Mati tetap mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa bulan yang memiliki manfaat di dalamnya. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Setiap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai ke batas yang tak mampu manusia untuk menghitungnya. Ini khususnya yang hanya diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dapat mengalahkan umat-umat yang terdahulu yang umur mereka panjang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 4 bulan yang disebut dengan bulan haram ini jangan pernah sampai terlewatkan dalam hidup kita. Jika sekali saja kita lewatkan, berarti kita melewatkan puluhan bahkan ratusan tahun ibadah di dalamnya. Itu sebab jika kita melewati hari yang kemarin pada tanggal 9 dan 10 kita disunahkan untuk berpuasa. Karena pada tanggal 9 dan 10 memiliki keutamaan yang luar biasa. Namun bukan berarti kemudian kita tidak berpuasa setelahnya. Kita bisa mengejar pahala dengan berpuasa di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memasuki bulan Muharram, kita diingatkan akan hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memasuki bulan-bulan yang lain, hampir setiap bulannya mengingatkan kita kepada baginda Rasul. Masuk bulan Rajab, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Perjalanan siapa? Perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rabiul Awal, kita diingatkan kepada hari di mana kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa sesungguhnya mereka para ulama mengajarkan kepada kita, generasi yang setelahnya, agar setiap bulannya mengingat dan mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit kita salawatan, sedikit-sedikit kita bacakan salawat kepada baginda Rasul. Tahukah kita, selagi nama baginda Rasul disebut, selama itu juga umat Islam akan semakin jaya dan kokoh. Setiap kali ruh disebutkan kepada jasad ini, Islam adalah jasadnya dan ruhnya adalah baginda Rasul. Jika disebutkan nama baginda Rasul, selagi itu juga maka ketahuilah Islam akan tetap tegak. Islam tidak akan pernah runtuh selagi masih banyak orang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inti dari perjalanan hidup ini adalah hendaklah engkau senantiasa menambah pengetahuanmu tentang baginda Rasul.
menambah cintamu kepada baginda Rasul setiap saatnya, jika engkau menambah kecintaanmu kepada baginda Rasul, tak kala engkau bertambah cintamu kepada baginda Rasul, maka segala ibadah kemudian menjadi ringan untuk kita kerjakan. Asasnya karena cinta. Maka malam ini marilah kita membahas sedikit apa yang telah dibahas oleh akhina al-kiram Al-Habib Hamid Ja'far Al-Ghadri tentang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta, sebuah kalimat yang di lisan anak muda gampang menyebutkan. Tetapi kalau kita bertanya, adakah di antara kita yang bisa mendefinisikan tentang maknawiyat cinta? Kalau saya nanya sama anak muda, cinta itu apa? Masa nggak pernah jatuh cinta? Nggak pernah WA kepada pasangannya bilang cinta kepada pasangan? Pernah, Bib? Apa cinta itu? Anak muda bilang segala sesuatu yang memerlukan kepada pengorbanan adalah cinta. Begitu? Begitu? Pengorbanan apa? Korban gak korban apa-apa, segala sesuatu yang butuh pengorbanan itu cinta. Mari kita lihat bagaimana ulama-ulama akhlak kita, ulama-ulama sufi kita, ulama-ulama tasawuf kita mengartikan tentang cinta. Salah seorang di antara mereka berkata, jika cinta bersarang di dadamu, segala sesuatu yang berat menjadi ringan, yang berat menjadi ringan, yang murah jadi mahal gak karuan. Contohnya bagaimana, Bib? Contohnya seorang laki-laki yang kurus kerempeng. Mohon maaf nih ya, mudah-mudahan gak ada yang kurus kerempeng. Kurus kerempeng, saking kurusnya kalau lewat di depan kipas angin mau jatuh. Alhamdulillah gak ada kan? Kerempeng banget, saking kurusnya. Kadang-kadang kalau ada orang bersih, bisa terpelanting dia karena bersinan temannya. Ini punya pacar, punya kekasih, beratnya 1 kintal kurang seon aja. Bisa dibayangin? Ada nggak yang 1 kintal kurang seon berat? Bisa dibayangin kan? Naik sepeda pancal, sepeda pedal, pas ada tanjakan lagi tinggi. Kalau kita mungkin mau ke Balikpapan situ ya, jalannya agak mendaki gitu. Kira-kira kuat nggak? Kuat nggak? Si kurus kerempeng tadi ini boncengan sama pacarnya, naik sepeda, naik lewat tanjakan, kuat nggak? Karena rasa cintanya, karena rasa cintanya kepada pasangannya, berat nggak terasa, jadi ringan, sehingga dengan bersungguh-sungguh dia dapat melewati tanjakan yang tinggi, karena yang ia bonceng adalah orang yang ia cintai. Itu yang berat jadi ringan. Nah, pacarnya ini tadi yang sekintal kurang seon tadi ini dia kasih sapu tangan, dihadiahkan, Bang, ini hadiah dari saya, Bang, untuk Abang. Datang satu orang temannya dan bilang, sini saya beli. Wah, jangan, 100 juta nggak dikasih, 1M nggak dikasih. Kenapa? Karena dari orang yang dicintainya. Padahal pacarnya beli itu 10.000 dapat 3. Ini maknanya, yang murah jadi mahal, yang berat jadi ringan, yang murah jadi mahal. Itu cinta jika bersarang di dalam hati kita. Itu sebab jika senantiasa cinta itu ada di dalam hati kita, segala perintah Allah menjadi mudah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita akan dengan mudah kita melaksanakannya. Namun jika di dalam hati kita tak ada cinta, setiap perintah Allah menjadi berat bagi kita. Setiap apa yang diperintahkan dari sunnah baginda Rasul menjadi berat bagi kita, karena tak ada cinta di dalam hati kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan di dalam kitabnya Imamul Ghazali juga bercerita bagaimana seekor unta jika sedang kasmaran,
jatuh cinta maksud. Unta itu jika ia sedang jatuh cinta dan pasangannya berada di negeri yang jauh, ketika unta yang jantan tadi ini mau diajak ke kampung pasangannya tadi, dibebankan beban yang berat lebih dari biasanya, 10 kali lebih berat beban. Gak usah dikasih minum, asal ia tahu bahwa ia menuju ke daerah di mana ada pasangannya, walaupun jauh seperti apapun juga beban semakin berat, maka ia karena merasa senang akan berjumpa dengan pasangannya, semuanya menjadi mudah baginya. Ini binatang. Kadangkala juga di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, beliau bercerita, orang kalau jatuh cinta biasanya mabuk. Mabuk dalam artian bukan karena minuman. Kadang-kadang nulis surat kepada pasangannya aneh-aneh. Ini mungkin untuk angkatan 70-80. Kalau kirim surat, adindaku, kan dulu bahasanya adinda. Adindaku, apapun yang kau minta akan aku berikan. Bahkan jika engkau meminta rembulan, aku akan petikkan. Kayak ada pohonnya aja main dipetik. Biasa orang kalau jatuh cinta biasanya mabuk. Nah, ini pernah terjadi dan digambarkan di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, di mana seekor burung yang bernama usfuriyah. Burung apa ya kalau bahasa kita? Burung pipit. Tahu lah, burung pipit. Burung yang ada di sawah. Ini lagi pacaran di gubah Nabi Sulaiman, diceritakan di dalam kitab. Burung pipit ini bilang kepada pasangannya, "Ding, aku nih sayang betul lawan ikannya. Apa bukti sayang abang bang? Apa saja yang kau minta aku ambil. Bahkan jika engkau menginginkan gubah Nabi Sulaiman, gubah, tahu gubah maksudnya? Gubah Nabi Sulaiman itu besar, yang buat dari golongan jin, dilapisi oleh emas yang berat. Apa kata burung pipit yang kecil tadi ini? Seandainya engkau menginginkan agar aku mengangkat gubah Nabi Sulaiman dan aku telungkupkan kepada Sulaiman, niscaya akan aku lakukan." Burung pipit mau mengangkat gubah Nabi Sulaiman, mabuk. Kata pasangannya, "Gombal bang." Kedengeran sama Nabi Sulaiman, dipanggil pejantan, "Sini, apa yang kau bilang barusan itu apa?" "Ya Nabi Allah," kata, "bukankah orang jika telah jatuh cinta, omongannya nggak bisa dipegang, mabuk. Segala apa yang ia sebutkan adalah agar pasangannya kemudian menjadi senang kepadanya." Ini juga cinta. Dari sekian banyak maknawiyat cinta ini, ketahuilah, cinta jika bersarang di dalam hati seorang pemuda, seperti apapun gunung besarnya, ia akan dilewati. Sejauh apapun, seluas apapun lautan, ia pun akan menyeberanginya demi cintanya kepada orang yang dicintainya tadi. Di malam ini, mari kita bercerita tentang cinta seorang sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki cinta yang luar biasa, yang kemudian diceritakan di dalam banyak sejarah. Di antaranya ditulis oleh salah seorang ahli sejarah dari negeri Mesir, Amr Khalid Amr Khalid. Ia bercerita bahwa sesungguhnya tak kala baginda Rasul telah hijrah ke kota Madinah, baginda Rasul senantiasa menyampaikan tausiah. Kalau subuh baginda Rasul menyampaikan tausiah. Banyak para sahabat tidak dapat menggambarkan wajah baginda Rasul. Karena apa? Tadi Habib Hamid sudah cerita. Jika baginda Rasul sedang berbicara, mereka menundukkan kepala mereka seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Jarang ada sahabat yang bisa memandang wajah baginda Rasul. Karena haibah, karena kewibawaannya, setiap kali berpapasan pandang dengan baginda Rasul, pasti menundukkan kepala. Kecuali anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini biasanya dia dengan santai lewat di depan pembesar, tanpa ada rasa malu, bukan seperti kita. Makanya itu riwayat tentang wajah baginda Rasul kebanyakan yang bercerita anak-anak yang masih kecil. Coba tanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimanakah wajah baginda Rasul?" Kata Sayyidah Aisyah, "Ka'annahu syams yadur fi wajhi." Seolah-olah bagaikan matahari yang berputar. Bisakah kita melihat matahari? Saking nggak bisanya juga menggambar.
Itu sebab setiap sahabat jika ia berpapasan dengan baginda Rasul pastilah menundukkan pandangannya. Ketika baginda Rasul menoleh ke sebelah kanan, sahabat-sahabat yang di sebelah kiri semuanya memandang kepada baginda Rasul. Yang di sebelah kanan tunduk semua. Ketika baginda Rasul berbicara ke sebelah kiri, yang sebelah kiri nunduk semua, yang sebelah kanan semuanya curi pandang. Di antara mereka ada seorang sahabat duduk di depan baginda Rasul. Begitu baginda Rasul ke kanan, dia perhatikan wajah baginda Rasul. Baginda Rasul ke kiri, dia pandang. Tetapi begitu dia melihat ke depan, baginda Rasul melihat ke depan, dia tundukkan pandangannya. Baginda Rasul berkata kepadanya, apa yang kau saksikan pada? Apa yang kau lihat pada? Baginda Rasul bertanya kepada sahabat. Sahabat ini berkata, entahlah ya Rasulullah. Setiap kali ku pandang wajahmu, aku teringat akan masa lalu, tenggelam di dalam kesesatan penyembahan berhala yang tak ada ujungnya. Dahulu kala aku senantiasa jatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Saat ini jika aku melihatmu, aku teringat akan dosa-dosaku, maka melelehlah air mata. Itu yang dipandang kepada baginda Rasul. Sehingganya kata baginda Rasul, apakah engkau mencintaiku? Ini berat. Kata dia, tentu ya Rasulullah, aku akan berusaha untuk mencintaimu. Kata baginda Rasul, jika engkau mencintaiku, tentulah engkau menjalankan apa yang aku jalankan. Sunnahku engkau kerjakan. Ia berkata, alhamdulillah, satu demi satu ya Rasulullah, sunnahmu telah aku kerjakan. Baginda Rasul kemudian nanya, apakah engkau sudah menikah? Nah, itu dia ya Rasulullah, belum. Jadi yang belum menikah berarti belum mengikuti sunnah. Nah, ini nih baru materi nih, masalah perkawinan nih hebat. Ini cinta kepada baginda Rasul, bukan ceramah tentang perkawinan nih. Saya ngomong perkawinan semangat betul bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi kata baginda Rasul, sudahkah engkau menikah? Bagaimana ya Rasulullah, aku akan menikah. Kenapa? Aku ini dahulunya adalah budak sebelum datangnya Islam. Tahu budak? Orang yang diperjualbelikan di zaman dahulu. Ya Rasulullah, aku mantan budak. Kemudian lagi ya Rasulullah, hitam kulitku. Biasanya budak-budak itu hitam kulitnya di zaman dulu. Ini jangan ada yang tersinggung ya. Ini cerita dulu saya, nggak ngomong sekarang. Hitam kulitku, bekas budak ya Rasulullah. Lagi pula ya Rasulullah, saya ini nggak tampan. Maksudnya jelek. Lagi pula ya Rasulullah, karena aku seorang budak, tak ada seorang pun yang membantuku untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Miskin hidupku, jelek, hitam kulitku, dan mantan budak, nggak ada yang mau ya Rasulullah. Tetapi ketahuilah, di antara bukti cinta seorang hamba kepada baginda Rasul adalah dengan mengikuti jejak langkah. Kata baginda Rasul, menikah. Senyum-senyum, kalau dalam hati dia bilang apa? Kalau di dalam hati ini berkeinginan benar untuk menikah, tapi sayangnya tak ada orang yang mau. Maka kata baginda Rasul, kau lihat rumah yang di sana. Baginda Rasul menunjuk ke sebuah rumah tingkat lagi, rumah tingkat 2. Rumah kalau tingkat, rumah orang apa? Orang kah? Ini sahabat yakin gak yakin? Yang mana rumahnya ya Rasulullah? Yang itu, kau lihat yang tingkat. Iya ya Rasulullah, di rumah itu pemilik rumah memiliki seorang anak putri. Pinanglah, mintalah oleh perintahmu ya Rasulullah. Perintahku. Wah, bawa mandat. Kalau di kemiliteran ini mungkin dikenal dengan sebutan surat sakti Pak ya. Kalau sudah bawa surat sakti nih, jalan mulus. Ini kadang juga dibawa sama santri-santri. Ini kata kiai saya, nah, agar orang nerima. Nah ini pakai nama baginda Rasul. Semangat dia. Berangkat dia ke rumah yang dituju, dia ketok pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam. Dasar orang kaya. Karena dia orang kaya, dia nggak buka pintu, nanya dari balik pintu. Siapa? Sahabat baginda Rasul. Tentu engkau punya nama. Siapa nama?
Dalam riwayat yang ditulis oleh Khalid Amr Khalid ini, dia bernama Sa'id. Sa'id namaku. Oh, engkau Sa'id. Terkenal rupanya si Sa'id. Bukan terkenal apa? Terkenal jelek. Terkenal memang dia adalah seorang budak. Terkenal dengan hitam legam kulitnya. Oh, engkau, ada apa? Dari balik pintu dia berusaha untuk menjelaskan apa kepentingan diri. Saya disuruh baginda Rasul untuk melamar putrimu. Apa? Nggak salah dengar saya nih. Nggak buka pintu. Ntar kalau dicari betul di dalam kitab nggak bakalan ada nih cerita ini, kalau nggak ditambah nggak lucu. Ini tambahan dari saya nih. Ya. Kalau cerita biasa udah habis deh nih. Pulang sahabat ini menghadap kepada baginda Rasul. Dari jauh baginda Rasul tanya, bagaimana? Sebenarnya nggak usah tanya, baginda Rasul juga tahu. Tapi dia bilang seperti biasa ya Rasulullah. Maksudnya, ditolak lagi ya. Ditolak. Sudahkah engkau katakan bahwa aku yang menyuruhmu? Sudah ya Rasulullah. Bahkan gak buka pintu dia. Datang lagi. Jelaskan lagi kepadanya dan minta, pinanglah dan katakan bahwa aku Muhammad bin Abdullah yang menyuruh. Lagi ya Rasulullah. Lagi. Ini sahabat mau jalan, ya Allah. Cacian dan makian seperti apa lagi yang mau saya dapat? Dengan terpaksa karena disuruh oleh baginda Rasul, dia ketok pintu. Kalau tadi dia ketok pintu pertama kali itu semangat 45. Tok tok tok. Kali ini dia ngetok pintu pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Udah lemes dulu. Enggak dapat jawaban, malah dapat apa? Datang lagi. Kata tuan rumah, sudah aku usir engkau, kenapa kembali lagi? Kalau bukan karena baginda Rasul, saya tahu diri. Baginda Rasul yang menyuruh saya. Tak kala cekcok ini terjadi, anak putrinya dengar. Abah, siapa yang mengetok pintu? Satu sahabat dari sahabat baginda Rasul. Apa kepentingannya? Aku lihat ia bersih tegang dengan Abah. Ia hendak melamarnya. Lalu apa alasan ayah menolaknya? Bukankah ia berkata bahwa itu adalah perintah baginda Rasul? Wahai putriku, engkau nggak tahu. Ini saat yang datang orangnya hitam, kulitmu putih, engkau cantik, dia jelek. Kalau kawin, rusak keturunan kita. Ini garisin bawah juga ya. Ini tambahan dari saya. Dia miskin, kita kaya, nggak level. Banyak yang perlu digaris bawah. Tambahan-tambahan dari saya. Walhasil pokoknya nggak cocok deh. Tapi kata anak putrinya, wahai Abah, bukankah itu perintah baginda Rasul? Perintahnya adalah perintah Allah dan wajib engkau mentaati. Jadi engkau mau kepadanya. Bukan karena saat itu seperti yang engkau gambarkan, tapi di sana aku melihat perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau menerimanya? Iya, saya menerimanya. Barulah si orang kaya ini membuka pintu. Kebetulan pintunya dua daun pintu. Dia cuma buka satu pintu saja, pertanda bahwa dia masih membuka separuh hatinya. Nggak lepas. Dia buka separuh pintu. Baiklah wahai Sa'ad, engkau kami terima. Jadi saya diterima. Iya. Benar saya diterima. Iya, berat hati. Garis bawain lagi. Lah. Banyak yang perlu digaris bawah, Ben. Iyalah, namanya juga ceritanya nggak panjang-panjang banget sih. Kalau nggak dibeginiin nggak habis-habis ntar waktunya. Saya tadi sama Ustadz Rizwan disuruh ceramah 2 jam. Jadi kalau nggak ditambahin, nggak dipanjangin, nggak jadi cerita kan. Tapi bisa kita lihat di dalam cerita Khalid Umar Khalid, seorang penulis di negeri Mesir. Akhirnya pulanglah dia dengan semangat karena pinangannya diterima. Dari jauh baginda Rasul melihat wajahnya tersenyum, langkah kakinya ringan, seolah-olah ia sedang terbang di atas udara. Baginda Rasul dari jauh, kita juga nggak usah repot-repot, tahu juga lah. Jadi kalau ada orang teman kita lagi senang sambil rokok, asapnya ditiupkan ke atas, dia lagi dapat pinjaman tuh. Langkahnya ringan banget, jalan kaki dia. Baginda Rasul dari jauh melihat tersenyum baginda Rasul, sepertinya telah diterima. Ya Rasulullah, berkat namamu aku diterima. Kata baginda Rasul, sebagaimana layaknya seorang yang akan menikah, engkau harus mempersiapkan modalmu di dalam pernikahan. Begitu ngomong modal,
Diam lagi. Bukankah aku telah jelaskan kepadamu ya Rasulullah, aku adalah orang yang tak punya, aku adalah orang yang miskin ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, bagaimana engkau akan menikah jika engkau tak memiliki apa? Ini zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Adakah satu kampung yang menerima seorang laki-laki tanpa? Artinya nggak melihat kedudukannya dalam masalah. Kalau nggak punya uang, bisa nggak nikah di kampung ini? Bisa? Kalau bisa, kita mau rame-rame ini semuanya di sini. Dari zaman baginda Rasul dulu sampai sekarang, yang namanya pernikahan butuh yang namanya modal, harus ada. Jadi kata baginda Rasul, kau nggak punya modal, lalu bagaimana hendak menikah? Sedih lagi sahabatku. Baginda Rasul kemudian berkata kepada para sahabat, mari bantu teman kalian yang hendak menjalankan sunnah, hendak membuktikan cintanya kepada. Iuran sahabat terkumpullah di dalam riwayat 400 dinar, bukan dirham. Dinar itu emas. Ini kita tahu betul bahwa sahabat jika nyumbang nggak tanggung-tanggung. Kita kan kalau nyumbang mikir-mikir, pilih yang banyak atau yang sedikit? Sedikit. Makanya kalau kita lihat kotak di masjid yang terbuat dari kaca, yang paling banyak 10.000 atau 2.000? Berapa? Kenapa soalnya? Kalau kita mau sedekah, mau infak, pelit. Beda dengan sahabat baginda Rasul. Dapat 400 dinar. 400 dinar itu seumpamanya digunakan untuk pernikahan, itu bulan madunya bukan 7 hari 7 malam, bisa 3 bulan. Bukan di Tanjung, bukan di Bali, bukan di hotel bintang 3, di hotel bintang 7 atau kalau perlu bintang 12 sampai pusing. Saking banyaknya uang yang diberikan oleh sahabat yang lain kepada sahabat. Setelah mendapatkan uang itu, baginda Rasul berkata, pulanglah, besok mulailah kumpulkan apa yang menjadi keperluanmu di dalam pernikahan. Sebagaimana layaknya seorang pemuda yang hendak menikah, pulang ke rumahnya dia bayangkan pernikahan. Dulu, zaman dulu gak kelihatan sama wajah perempuan. Jadi dia mulai menghayal wajah istrinya. Seperti siapa ya wajah istri saya? Namun yang kita nih, ada pre-wedding. Sebelum perkawinan udah foto-foto bareng, sudah pada pelukan. Zaman dulu nggak ada. Angkatan tahun 70, 80, kadang menikah nggak tahu pasangannya, pasrah sama orang tuanya. Itu disebut dengan zaman Siti Nurbaya, Pak ya. Ini angkatan kita yang tua-tua. Kalau saya masih muda. Maka itu saya nggak ngalamin masa-masa yang seperti itu. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Semalaman dia nggak bisa tidur, mikirkan seperti siapa calon istri saya. Subuh, sebelum subuh udah berangkat ke masjid, bawa uangnya mau belanja setelah usai mendengarkan tausiah baginda Rasul. Salat di belakang baginda Rasul. Usai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Baginda Rasul melihat dia di belakang baginda Rasul, melirik baginda Rasul melihat senyumannya yang cerah. Mau nikah. Orang kalau mau nikah kan wajahnya bercahaya, saking semangatnya. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali nikahnya, wah, ramai sama istri pertama lah. Jadi waktu dilihat cerah wajahnya waktu hendak menikah. Ketika tausiah disampaikan oleh baginda Rasul, selesai tausiah baginda Rasul memanggilnya. Belilah keperluanmu untuk pernikahan. Baik ya Rasulullah. Pagi sekali udah belanja ke pasar, belum buka toko, udah ditunggu di depan. Dia beli pakaian, dia beli kasur, dia beli alat untuk memasak. Segala sesuatunya sudah ia beli, sudah terkumpul semuanya. Ia bawa semua barang-barang. Ketika keluar dari pasar Madinah, melihat seorang sahabat berdiri di tempat yang tinggi di atas sebuah batu. Di pintu gerbang kota Madinah, seorang sahabat berdiri. Pengumuman kepada setiap mereka laki-laki dewasa, bukan orang tua dan bukan anak kecil, yang masih sehat, bukan yang sakit dan cacat, untuk mendaftarkan diri karena besok baginda Rasul mau berangkat ke medan perang. Ini bawa belanjaan. Dengar baginda Rasul mau perang. Jadi nggak saya kawin nih? Mendengar itu ia langsung datang kepada baginda Rasul.
Dia sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, benarkah engkau akan berangkat ke medan juang besok hari ya Rasulullah?" "Benar. Tapi aku berikan kesempatan kepadamu untuk menikah." "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan menikmati bulan madu sedangkan engkau akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah?" "Demi Allah tidak. Seringkali ku dengar ayat yang telah engkau kumandangkan kepada kami. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Bukankah engkau yang mendapatkan perintah dari Allah bahwa engkau akan menunjukkan setiap orang mukmin kepada pahala yang akan melepaskan ia dari siksaan Allah? Hendaklah ia mempersembahkan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. "Ya Rasulullah, hidupku yang miskin ini tak memiliki apa-apa. Satu hal yang ingin aku persembahkan kepada Allah dan kepadamu, yakni jiwa yang masih ada. Aku bukan orang kaya yang memiliki harta, namun jika jiwa ini diminta olehmu dan diminta oleh Allah, maka inilah yang paling bisa aku persembahkan kepadamu ya Rasulullah." Kata baginda Rasul, "Nikmati bulan madu." Pulang sahabat ini dengan sedih. Malam itu matanya tak bisa terpejam. Ia membayangkan, jika aku harus menikah, baginda Rasul berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Jika tertimpa suatu musibah kepada baginda Rasul, maka demi Allah, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku ini. Demi Allah, aku tak akan membiarkan diriku ini. Sedangkan baginda Rasul harus berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Demi Allah tidak. Hingga sampai waktu subuh dia tak bisa tidur. 2 hari sudah lamanya ia tidak memejamkan mata. Itu sebab pada hari berikutnya ia salat di belakang baginda Rasul. Nampaklah wajah yang sedih di belakang baginda Rasul. Baginda Rasul berkata kepadanya, "Mengapa engkau bersedih? Bukankah engkau aku izinkan untuk menikah?" "Ya Rasulullah, izinkan diri ini membayar sebuah pemberianmu yang indah, yakni agama Allah, keimanan yang engkau sematkan dengan jiwa yang masih tersisa." Kata baginda Rasul, "Engkau tak perlu ikut perang." Maka baginda Rasul mempersiapkan pasukan perangnya. Ketika telah siap semuanya, genderang perang telah ditabuh, baginda Rasul menuju ke medan Uhud. Terjadilah pertempuran di tempat itu. Di dalam sebuah segmen sejarah digambarkan, baginda Rasul dikepung oleh 9 orang kaum kafir. Saat itulah salah seorang di antara mereka berhasil melukai baginda Rasul, memukulkan pedangnya ke pundak baginda Rasul dan memecahkan pakaian perang baginda Rasul. Serpihan pakaian perang baginda Rasul yang terbuat dari baja sebagian menancap di pelipis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berurai baginda Rasul, air mata dan darah tak kalah pertempuran ini. Ketika dikepung oleh 9 orang ini, tiba-tiba melesatlah seekor kuda berwarna putih dan penunggangnya membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berperang dia melawan musuh-musuh baginda Rasul, namun sayangnya tak lama perjuangan. Ia pun jatuh dan tertelungkup jatuh dari kudanya. Ketika usai peperangan, baginda Rasul memeriksa jenazahnya. Siapakah gerangan pemuda yang kemudian membantuku di saat aku dalam keadaan terjepit dikepung oleh 9 musuh-musuh Allah? Ketika baginda Rasul perhatikan punggung, 80 tusukan tombak, pedang dan panah yang bersarang di punggung. Baginda Rasul balik dadanya. Begitu juga di dadanya terdapat 80 tusukan tombak, pedang dan panah. Bukan tembus dari sana, tidak, tetapi juga ada panah dan tombak yang menancap di dadanya. Ketika baginda Rasul membalik wajahnya, ia pemuda yang hendak menikah. Ia serahkan jiwanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangislah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang hendak membuktikan rasa cintanya dengan mengikuti sunnah baginda Rasul, ia tahu persis kebahagiaannya, kenikmatan yang hendak ia kerjakan. Ia tahu persis ini harus ditukar dengan jiwanya yang jauh lebih berarti, yang jauh lebih memiliki makna, tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berikan satu-satunya yang ia miliki, yakni jiwa. Ia punya kesempatan untuk menikah, ia punya kesempatan untuk menikmati bulan madunya, tapi ia tinggalkan itu semua hanya untuk bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah cinta semisal yang sama yang pernah dipersembahkan oleh sahabat ini di hadapan kita? Demi Allah, kecintaannya tak pernah terkejar. Demi Allah, orang yang memiliki kesempatan seperti sahabat, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul untuk mengawal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu sebab baginda Rasul mengangkat sendiri jenazahnya. Diangkat jenazahnya sendiri oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul berjalan, baginda Rasul mengangkat jenazah ini sambil berjalan di atas jari jemari kakinya. Agak menjinjitlah kata orang. Ketika diletakkan di dalam liang lahatnya, menangis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesaat kemudian baginda Rasul menutupi wajahnya, tersenyum, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Aneh. Abdullah ibn Abbas bercerita, "Ya Rasulullah, ketika engkau tanam jenazah sahabatmu, ketika engkau angkat jenazahnya, engkau berjalan di atas jari jemari kaki, ketika engkau letakkan di dalam liang lahat, engkau kemudian menangis sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba engkau mengangkat tanganmu dan menutupi wajahmu, engkau tersenyum dan tertawa. Apa maknanya ya Rasulullah?" Rasulullah bercerita, "Wahai Abdullah ibn Abbas, ketika aku angkat jenazahnya, aku berjalan di atas jari jemari kakiku, saking sesak penuhnya malaikat yang berada di kanan kiriku yang hendak mengantar jenazah. Ketika aku letakkan di dalam liang lahatnya, menangis. Aku tahu persis ia ingin membuktikan cintanya kepadaku. Namun kemudian ia berikan yang sangat berharga kepadaku, yakni jiwanya, demi menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Tak ada pengorbanan yang sebesar dengan pengorbanan jiwa. Harta sebanyak apapun jika kita serahkan, masih belum bisa mengalahkan kekuatan jiwa. Bukankah jiwa yang paling berarti yang kita miliki, yang harus kita serahkan kepada baginda Rasul? Zamannya sudah terpaut jauh. Mereka manusia-manusia pilihan Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian membuktikan cintanya kepada baginda Rasul SAW. Ia berikan yang terbaik, ia berikan yang termahal, ia berikan yang terindah yang ia miliki. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah jiwa, dan jiwa inilah yang pernah dipersembahkan olehnya untuk kepada baginda Rasul SAW. Terakhir kali kata baginda Rasul, "Aku tutup wajah, aku melihat bidadari semuanya turun dari surga dan berkata, ya Rasulullah, kawinkan aku dengan pejuang, kawinkan aku dengan sahabatmu, kawinkan aku dengan syahidmu ya Rasulullah." Maka tak kala melihat wanita-wanita itu aku menjadi malu dan tersenyum. Sungguh balasan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pencinta benar adanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akankah kita memiliki kesempatan yang sama sebagaimana sahabat ini membuktikan cintanya kepada baginda Rasul? Atau sedikit dari harta yang kita berikan sehingga kita akan menyamakan diri kita dengan mereka? Demi Allah, tak pernah ada yang sama kecintaannya dengan sahabat yang pernah ditunjukkan oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamid bin Ja'far al-Ghadiri tadi sudah nyebutin bagaimana kecintaan sahabat kepada baginda Rasul, yang sehingganya ludah baginda Rasul pun belum pernah jatuh ke tanah sudah ditangkap, air wudhunya berebut, kemudian saling hendak berbunuh di antara mereka. Sehingga ya pantaslah mereka orang kafir mengatakan, kami belum pernah melihat kecintaan pengikut Muhammad kepada Muhammad. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala letakkan kecintaan hati kita kepada baginda Rasul. Itu sebab jangan pernah berhenti untuk bersalawat. Syiarkan ajaran baginda Rasul. Setiap bulan masuk di dalam bulan-bulan Islam, kenalkan baginda Rasul, karena baginda Rasul adalah ruh di dalam setiap pelaksanaan ibadah. Baginda Rasul adalah ruh di dalam Islam. Memperkenalkan baginda Rasul menghidupkan Islam, memperkenalkan baginda Rasul memperkokoh Islam. Sehingga jika ada orang yang menghalangi kita untuk memperkenalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyatalah bahwa ia adalah musuh-musuh Islam yang hendak menjatuhkan nilai-nilai keislaman yang ada. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dalam hati kita Allah tambahkan kecintaan. Di dalam generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap tertanam kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadikan setiap malam tak kala kita menyambut kelahiran baginda Rasul, tak kala kita menyambut Isra Mi'raj baginda Rasul, tambah pengetahuanmu untuk mengenal baginda Rasul agar semakin tertancap dalam kecintaan di dalam hati kita, sehingga suatu ketika cinta ini akan berbuah pertemuan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal yang bisa disampaikan, namun sebuah inti di dalam setiap penyampaian adalah hendaklah engkau tanamkan rasa cintamu kepada baginda Rasul. Dengan tertanamnya rasa cinta ini, apapun yang akan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya akan menjadi mudah bagi kita untuk menggerakkannya, sehingga suatu kita akan diaku sebagai pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rasanya tak perlu berpanjang lebar, karena sungguh kecintaan kepada baginda Rasul adalah inti di dalam setiap ibadah,
tanamkan, camkan kecintaan kepada baginda Rasul, sehingganya suatu ketika kita akan melihat bahwa sesungguhnya kecintaan ini benar-benar berarti di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cinta yang sedikit, semoga dengan pelajaran yang sedikit ini menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kelak berbuah pertemuan kita dengan baginda Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal tak kalah kembali kepada Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.